Oke, kita mulai saja perkuliahan kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan PJJ, perkuliahan jarak jauh istilahnya. Pertemuan ke-15. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir mata kuliah ini. Hari ini perkuliahan terakhir. Saya harap masing-masing bisa mengevaluasi akhir tahun, ini tahun baru ya. Jadi selama satu semester, 15 pertemuan, selama 15 pertemuan ini, apa saja yang sudah didapat gitu ya. Difikirkan gitu ya, maksudnya ya dievaluasi, apa saja yang sudah didapat, enggak hanya di mata kuliah ini saja, enggak hanya di pengujian software dan sistem saja, di semua mata kuliah juga harus kalian evaluasi. Maksudnya selama 15 tahun saya 15 semester 15 pertemuan itu saya sudah dapat apa aja di mata kuliah yang saya temui, yang saya pelajari gitu kan, biar nggak rugi gitu. Maksudnya kalau di mata kuliah ini saya nggak kurang, ada beberapa hal yang belum paham, itu kalian ya dipelajari lagi walaupun pertemuannya sudah selesai, UAS sudah selesai, terus sudah dinyatakan lulus. Bukan berarti kalian nggak belajar lagi, kalian harus teruskan belajar lagi di mata kuliah saya ya. Apa saja yang telah dipelajari, banyak hal yang bisa dikembangkan, banyak hal yang bisa kalian implementasikan di dunia kalian. Maksudnya kalau kalian pengen fokus di IT, developer, apalagi kalau dilanjutkan untuk penelitian tugas akhir, gitu, skripsi. Di pengujian sistem kalian mau, di skripsi nanti kalian mau ngambil topik tentang apa, terus di bab 4 itu pasti ada pengujiannya itu menggunakan metode apa gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya harap sih nggak cuma black box, white box saja gitu. Jadi ada kayak yang sudah kalian pelajari ya, usability testing, user acceptance test. Kalau nggak dengan pengujian yang otomatis itu Selenium atau menggunakan Gmeter atau menggunakan pengujian yang lain, terserah. Pengujian dengan automated testing itu ada banyak, ada selain Selenium ada Catalan, ada Cypress yang berbasis JavaScript, ada Cucumber. Untuk yang API-nya kalian bisa menggunakan Postman, terus ada yang lain juga banyak. Dan itu kalian bisa tambahkan di bab 4 kalian. Jadi nanti judulnya itu nggak cuma pembuatan sistem ya. Jadi judulnya itu nanti pengujian sistem. Kalau judul skripsinya itu hanya pembuatan sistem, nanti fokusnya hanya ya buat sistem selesai gitu. Tapi kalau fokusnya di pengujian sistem, kalau judulnya itu di pengujian sistem, nanti fokusnya nggak hanya buat, tapi gimana membuat sebuah produk atau buat sebuah sistem yang kualitasnya itu lebih baik dan dengan dihasilkan dengan pengujiannya yang hasilnya lebih baik. Jadi saya harap sih seperti itu. Apalagi ini kan konsentrasinya di perangkat lunak ya, RPL ya. Harusnya sih buat sistem dengan kualitas sistem yang lebih baik, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pengujian sistem yang angka prosentasenya, nilainya yang muncul di akhir itu baik gitu ya, 80, di atas 80%. Oke, sebelum saya masuk ke materi tentang pengujian yang terakhir ini, ada yang mau ditanyakan untuk tugas-tugas sebelumnya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk yang belum mengerjakan tugas, silakan dikerjakan. Setelah UTS itu ada tugas 5, tugas 6, tugas 7, terus tugas 8. 8 itu APA yang terakhir ya, REST API, terus 7 Selenium, 6 itu Gmeter ya. 5 itu Gmeter, Selenium, terus pengujian machine learning gitu ya. Pengujian machine learning, true positif, true negatif, false positif, false negatif. Jadi itu tugasnya yang belum silakan dikerjakan.
Terakhir kapan? Terakhir sebelum UAS. UAS-nya kapan? Yaitu Senin depan ya, tanggal 10. Jadi nggak ada minggu tenang. Jadi minggu ini itu pertemuan ke-15, minggu tenang, minggu depan langsung UAS. Jadi terakhir pengumpulan tugas adalah tanggal 10. Nggak perlu ada yang nanya, kalau sudah terlambat ya nggak usah ditanya apa ada boleh nyusul tugas, nggak ada. Karena ya udah aturannya sudah seperti itu. Nah, untuk UAS-nya apa? UAS-nya adalah yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang kita bahas hari ini adalah pengujian terakhir, termasuk nanti proyek untuk UAS-nya atau soal UAS-nya itu, yaitu pengujian yang akan kita lakukan di hari ini. Seperti itu ya. Hari ini kita bahas tentang apa? Yaitu pengujian. Ini sebenarnya bukan pengujian, namanya apa ya? Kalau di e-booknya itu ditulisnya, sudah saya kirim link e-booknya ya, kalian bisa tinggal buka. Ntar saya klik dulu. Di software engineering, approach 888 halaman ya. Di halaman 509, chapter part 1, part 2, part 3, method software engineering, object oriented, advanced topic in software engineering. Software teknik ya, chapter ke-17 ya, maksudnya ke software testing teknik. Oh bukan, technical metric for software, halaman 509 kalau nggak salah. Bukan halaman yang ini, halaman di halaman PDF-nya. 491, 495, 501, 508. Nah ini, kita di bab chapter 19 ya, software quality, kualitas software, pengukurannya, nah ini, McCall Quality Factor, yaitu pengukuran kualitas software menggunakan faktor-faktor di dalam metode McCall. Kalian bisa baca kalau ingin referensi langsung dari e-booknya. When they were first proposed in the 1970 era. Yang pertama kali ditemukan tahun 1970-an. Oke. Metode pengujian McCall. Kalau kalian cari di Google Cendekia, kalian tinggal cari aja pengujian McCall. Nanti akan banyak referensi, cara penghitungan, dan lain sebagainya. Oke. Apa itu pengujian McCall? Kita masuk ke bab kita 15. Jadi pengujian sistem kan merupakan kegiatan yang ditujukan pada suatu sistem untuk menghitung atau mengetahui kualitas perangkat lunak pada suatu sistem. Tujuannya apa? Tujuannya ya mengetahui kesalahan atau apakah kemampuan perangkat lunak yang sudah kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang sudah diharapkan atau dengan requirement yang sudah kita butuhkan di awal ya sebelum pembuatan perangkat lunak. Selain itu, pengujian sistem dilakukan untuk menjamin kualitas yang mempengaruhi performa kinerja. Jadi kadang kalimat yang muncul di dalam penelitian itu pengujian kualitas perangkat lunak. Jadi kualitas perangkat lunak dengan metode McCall. Jadi ini masuknya ke testing manual ya, pengujian manual, bukan automatic test karena kita tidak menggunakan perangkat lunak tambahan, tapi menggunakan responden dari user. Nah, teori kualitas McCall merupakan model pengujian tertua, dikembangkan tahun 1976. Sangat tua ya. Jadi tahun 1976 itu bahkan teori-teori tentang pengujian perangkat lunak itu sudah ada. Walaupun mungkin pada saat itu perangkat lunak nggak sekompleks dengan yang sekarang. Jadi kadang teori itu kadang melampaui dari waktunya, sama seperti teori tentang blockchain atau cryptocurrency itu teorinya sudah ditemukan hampir 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Iya, 93. Jadi
blockchain atau cryptocurrency blockchain itu, desentralisasi itu, jurnalnya itu sudah ada dari tahun 93. Kalau kalian cari referensi sejarah atau latar belakang blockchain, pertama kan paling ada jurnal yang diterbitkan oleh siapa lupa saya. Itu bagaimana kita membuat sebuah currency atau desentralisasi data gitu ya. Nah, itu tahun 93 sudah ada teorinya, tapi karena mungkin internet belum seluas sekarang, kinerja komputer juga belum sekuat sekarang gitu ya. Jadi belum bisa direalisasikan. Walaupun teorinya sudah ada. Sama seperti kayak film Star Wars gitu ya. Kalau kalian ngikuti film Star Wars, itu kan chapter-nya berubah-berubah. Nggak urut 1, 2, 3, 4, 5. Star Wars itu sampai berapa ya? Ada yang ngikutin Star Wars nggak? Alasannya apa? Alasannya masalah teknologi, karena teknologinya belum bisa untuk membuat apa namanya, animasi atau luar angkasa gitu ya. Star Wars urutan. Makanya loncat-loncat. Karena dari ceritanya itu semuanya tentang luar angkasa, padahal Star Wars itu dari tahun 70-an. Dan belum ada teknologi yang untuk syuting luar angkasa gitu. Jadi loncat-loncat. Jadi episode 1 itu tahun 99, episode kedua 2002, episode ketiga 2005. Oh, ini urutannya. Oh iya. Nah, episode ke-6 dia langsung ke episode ke-6 1977 itu langsung ke episode ke-6. Kenapa? Karena untuk membuat film episode pertama itu teknologi yang belum ada di tahun 1977. Jadi dia langsung loncat ke, kalau Star Wars latar belakangnya seperti itu ya, 1977 dulu. Terus episode ke-5 1980, episode ke-6 Return to Jedi 1983. Jadi loncat-loncat karena menyesuaikan dengan teknologi perfilmannya waktu itu, karena belum bisa untuk buat pesawat luar angkasa dan lain sebagainya gitu kan, CGI-nya belum mampu. Nah, sama seperti blockchain. Blockchain juga teorinya dari tahun 93, baru diimplementasikan pertama kali BTC blockchain itu pertama kali ada itu 2009-2010 ya. Baru sekarang udah meningkat ke cryptocurrency blockchain generasi pertama, generasi kedua, sekarang sudah ada yang menamakan dirinya blockchain generasi ketiga. Terus rame juga website, sekarang juga ada website generasi ketiga. Jadi ada website generasi pertama, website generasi kedua, sekarang yang lagi rame adalah website generasi ketiga yang desentralisasi, datanya nggak cuma di satu tempat. Nah, teori kualitas McCall ini merupakan metode pengujian tertua, dikembangkan tahun 1970. Model ini pertama kali digunakan untuk sebuah implementasi proyek besar dalam US Air Force. Nah, yang paling kalian perlu diketahui dari dulu itu kalau masalah teknologi pertama kali itu kebanyakan dari militer ya. Teknologi internet juga pertama kalinya dari militer, enkripsi data, kirim data. Kebanyakan digunakan di militer dulu, pengembangannya di militer dulu karena memang ini lebih tujuan militernya lebih diutamakan daripada tujuan publik. Nah, dalam pembuatan software yang memiliki performa yang baik, maka pada saat inisiasi harus memenuhi kebutuhan penggunaan secara tepat. Pada tahun 1977, McCall dan kawan-kawannya mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor. Jadi dalam pengujian McCall ini melihat sebuah aplikasi atau sebuah sistem itu dibagi ke dalam beberapa faktor-faktor. Nah ini sih. Intinya itu McCall itu melihat sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem yang kalau ingin kita uji, itu kita bagi-bagi dulu ke dalam sebuah faktor-faktor. Faktor-faktornya itu apa saja? Model ini memiliki 3 perspektif utama, produk operasi, produk revisi, dan produk transisi. Terus beberapa faktornya itu ada correctness, reliability, usability, integrity, maintainability, dan lain sebagainya. Lengkapnya kalian bisa lihat di e-booknya. Saya ambil dari sana gambarnya. Jadi faktor-faktornya itu apa saja? Faktor-faktornya adalah ini. Kalau ini yang berbahasa Inggris, ini yang berbahasa Indonesia. Jadi kebanyakan pengujian menggunakan metode McCall itu ngambil di bagian produk operasi. Jadi faktor correctness, reliability, usability, integrity, efisiensi.
Walaupun ada juga yang faktor yang lain, ada maintainability, flexibility, testability, interoperability, reusability, portability. Jadi ini yang faktor-faktor yang dikembangkan oleh McCall. Termasuk nanti cara pengujiannya atau rumus perhitungannya bagaimana. Kalau dalam bahasa Indonesia, sebuah produk itu dibagi menjadi tiga segitiga. Perbaikan produk, transisi produk, operasi produk. Kebenaran, keandalan, penggunaan, integritas, dan efisiensi. Ini terjemahnya, maintainabilitas, fleksibilitas, stabilitas. Definisinya apa saja, atau penjelasannya dari masing-masing faktor itu apa saja, kalian bisa lihat di next slide-nya ini. Jadi kalau nggak salah tadi ada 11 faktor ya. Ada kebenaran atau correctness, itu maksudnya apa? Yaitu bagaimana program akan memberikan hasil sesuai dengan spesifik yang telah ditentukan. Atau data-data yang diinputkan, outputnya, proses perhitungannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya perhitungannya benar. Itu masuk ke dalam faktor correctness atau kebenaran. Terus ada faktor reliability atau keandalan. Yaitu program diharapkan dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Terus ada faktor efisiensi, itu masalah efisien nih. Terjemahnya itu ya program tersebut dari sisi kode dan komputasi yang diperlukan program mampu melaksanakan fungsinya secara baik dan benar. Terus ada integrity itu fokus dari sisi keamanan, dari faktor integritas, yaitu akses ke lunak atau ke data oleh orang-orang yang tidak terotorisasi dapat dikendalikan, dari sisi security dan lain sebagainya. Terus ada faktor usability, ya hampir mirip seperti usability testing ya, user accepted test gitu ya, yaitu bagaimana sebuah perangkat lunak itu mudah dioperasikan, apakah waktu yang diperlukan untuk belajarnya itu butuh waktu yang lama atau mudah, input-outputnya itu sesuai atau enggak. Terus ada kemampuan untuk dipelihara atau maintainability, yaitu maintenance itu membutuhkan resource yang besar atau enggak, waktu yang besar atau enggak. Ada flexibility yang diperlukan untuk memodifikasi suatu program bersifat opsional, fleksibel gitu. Kalau kita butuh, jadi kadang ada program yang nggak bisa diupdate gitu ya. Kalau ada sih, makanya kalau kita ada program yang sudah berjalan, terus kita pengen update, ternyata nggak bisa itu. Ada beberapa hal yang fleksibilitasnya kurang gitu, nggak bisa diupdate, jadi harus buat lagi dari awal. Jadi kalau bisa sih, kalau kita membuat program itu dipikirkan kalau semua nanti program ini pengen dirubah atau pengen diganti atau pengen ditingkatkan, itu mudah untuk dimodifikasi gitu. Caranya dengan bagaimana? Ya menggunakan fungsi-fungsi yang jelas, ada dokumentasi yang jelas gitu ya. Jadi orang lain yang kalau ingin memodifikasi, mengembangkan itu lebih mudah. Terus yang ke-8 faktor testability, yaitu diperlukan untuk pengujiannya itu nggak terlalu rumit. Terus ada portabilitas, reusability, terus interoperability, yaitu besarnya usaha yang diperlukan untuk menggantikan bagian suatu sistem dengan bagian sistem yang lain. Nah itu adalah semua faktor-faktor yang ditentukan oleh McCall untuk diuji, untuk menguji sebuah kualitas perangkat lunak. Nah, sekarang implementasinya bagaimana? Atau cara perhitungannya bagaimana? Yang pertama kita perhatikan dulu untuk ini hasil akhir ya. Jadi ini ada yang pakai 5 faktor seperti ini, ada juga yang pakai cuma 3 gitu. Tidak baik, cukup, sangat baik. Ada yang 5 gitu. Jadi skalanya kadang beda-beda. Kalau ini hasil akhirnya nanti akan dibagi menjadi 5 gitu. Maksudnya dia masuk ke kategori sangat baik atau baik, cukup baik, tidak baik, atau sangat tidak baik. Persentasenya ya 100% dibagi 5 ya, 20-20 ya. Dari 0 sampai 20%, kalau nilai hasil kualitasnya adalah di bawah 20%, dia masuk ke kualitas yang sangat tidak baik. Kalau 21 sampai 40%, masuknya ke tidak baik. 41 sampai 60 cukup. 61 sampai 80 baik. Yang di atas 81% itu sangat baik. Ini nanti nilai akhir yang akan kita jadikan kesimpulan gitu ya. Kita
tampilkan di bagian kesimpulan. Kesimpulan kalau dalam tugas akhir biasanya di bab 5. Bab 5 itu biasanya kesimpulannya itu kualitas perangkat lunak tersebut apakah baik, tidak baik, nilainya berapa, terus dikasih kalau baik itu kenapa alasannya, kalau tidak baik itu faktor-faktor apa saja yang membuat itu menjadi tidak baik ya. Itu dijelaskan di bab 5. Terus rumus yang digunakan untuk menghitung kualitas perangkat lunak, rumusnya adalah ini. Ada FA, itu faktor quality-nya, nilai total sebuah faktor. Tadi kan faktor ada 11 ya. Correctness, usability, dan lain sebagainya. Nah, itu dihitung dari mana? Dihitung dari W1 dikali. Kalau ini digabung ini biasanya kali ya. Kalau baca di rumus. W1 kali C1 ditambah W2 kali C2 ditambah W3 dikali C3 sampai seterusnya sesuai dengan jumlah faktor kriteria di dalam faktor tersebut, WN dikali CN. W itu apa? W adalah bobot yang bergantung pada produk tersebut. Bobotnya dari setiap, sebenarnya ini faktor, ini tuh pertanyaan, kriteria atau pertanyaan. Pertanyaan pertama, bobotnya berapa, terus C1 itu hasil dari responden atau metrik yang mempengaruhi faktor super quality. Hasil rata-rata dari jawaban responden, itu C1. Oke, ini langkah-langkahnya. Pertama, menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor. Jadi, kadang tadi disebutkan, Mekol tadi ada 11 faktor ya. Tapi, kalau kalian lihat di jurnal-jurnal penelitian yang menggunakan metode Mekol, peneliti kadang nggak menggunakan semua faktor yang ada di dalam Mekol. Jadi kadang ada yang menggunakan cuma 5 faktor, ada yang cuma 3 faktor gitu ya. Bahkan ada yang cuma 1 faktor gitu. Dari faktor-faktor yang ada di dalam metode Mekol. Jadi langkah pertama itu kalian pengen menggunakan ada berapa faktor yang dihitung dari perangkat lunak tersebut gitu. Kriterianya apa saja faktor itu. Terus menentukan bobot dari setiap kriteria. Dari faktor itu nanti di drop down ke pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti correctness, integritas itu nanti di drop down ke menjadi sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan ke responden. Dari situ dihitung, dikasih bobotnya. Setiap pertanyaan tadi bisa kasih bobot. Nah, penentuan bobot ada yang menggunakan standar 0,1 sampai 0,4. Faktor juga nanti dikasih bobot. Di mana 0,1 itu artinya sangat tidak penting, 0,2 itu tidak penting, 0,3 penting, 0,4 itu penting. Jadi bobotnya itu cuma boleh 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi rumusnya adalah 0 lebih kecil sama dengan W, jadi bobotnya itu W, di antara 0 sampai 0,4. Kalau sudah ditentukan bobotnya, yaitu skala kriteria. Skala kriteria itu yang kita kasih ke dalam responden. Kalau yang sudah ngerjakan, masih ingat soal UTS kemarin kan responden ngasih jawaban sangat tidak setuju, setuju, dan lain sebagainya kan skalanya 1 sampai 5. Nah, itu digunakan juga di sini. Responden menggunakan skala 1 sampai 5. Kalau sudah dapat jawaban dari responden, dihitung rata-ratanya, terus kita hitung total akhir dari semua jawaban responden menggunakan rumus tadi. FA sama dengan W1 kali C1 ditambah W2 kali C2 dan seterusnya. Teknisnya bagaimana? Kita langsung masuk ke contoh. Jadi project UAS-nya nanti seperti ini ya. Sama, kalian cari jurnal, terus kalian hitung metode Mekol-nya. Nanti saya jelaskan di akhir. Sekarang contoh dulu. Contoh saya ambil dari jurnal tahun 2017, yaitu pengukuran kualitas sistem informasi inventaris menggunakan metode Mekol. Linknya saya taruh di sini. Kalian bisa baca lebih detail di website. Nah, di dalam jurnal ini, menghitung kualitas sistem informasi inventaris, dia cuma menggunakan 5 faktor, yaitu faktor correctness, usability, reliability, integrity, dan efisiensi. Jadi kadang penelitian nanti beda-beda, ada yang cuma 5 faktor, 3 faktor gitu. Kalau di contoh yang saya kasih ini, di penelitian ini hanya untuk yang dihitung adalah 5 faktor saja.
Alasannya mungkin kalian bisa baca kenapa 5 faktor. Nanti kalau skripsi juga harus detail ya, kenapa kita milih 5 faktor dijelaskan. Kalau ada referensi yang bisa diambil, referensinya apa, alasannya apa. Skala pengukuran ini adalah skala Likert, ini yang kita sebar ke dalam ke responden untuk ngisi ya. Jadi tiap pertanyaan itu opsi pengisiannya antara 1 sampai 5. Yang paling tinggi ada sangat setuju itu 5, yang sangat kurang setuju itu 1. Jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik, faktor yang harusnya nilainya baik menjadi rendah karena prosentasenya di bawah ya. Jangan sampai kebalik. Sangat setuju itu ya nilainya 5. Terus nggak boleh kita buat skala Likert sendiri gitu ya. Maksudnya cuma 6 atau cuma 4, kecuali ada referensi ya. Referensi yang lain. Emang kadang ada yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5, ada yang menggunakan 1 sampai 10, 1 sampai 100 gitu ya. Tapi biasanya kayak gitu nggak detail gitu ya. Maksudnya kayak di drag and drop gitu ya. Ini 0, ini 100. Ini tidak setuju, dia setuju. Kadang cuma itu saja. Terus ini langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Nah, ini hasil penelitiannya. Kalau di hasil penelitian itu nggak dijelaskan detail ya, jawaban tiap responden, terus cara penghitungan rata-ratanya. Jadi nanti ketika kalian untuk mengerjakan UAS-nya, jawaban tiap responden itu kalian isi. Jadi harus ada detailnya. Oke, biar lebih jelas saya buka dulu linknya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Masuk ke cara perhitungannya. Saya perbesar dulu. Tadi sudah disebutkan ya, kalau di jurnal ini dia menghitung 5 faktor, yaitu correctness, terus usability, integrity, reliability, sama efisiensi. Sekarang kita hitung yang correctness dulu. Nah, correctness itu hasil perhitungannya seperti ini. Jadi dari correctness itu kita drop down menjadi, kalau di sini dia nyebutkan completeness, konsistensi, sama traceability. Kalian boleh di drop down seperti ini, atau langsung dari correctness itu di drop down menjadi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua apa, pertanyaan ketiga apa, pertanyaan keempat apa. Ini nggak ada batasannya, disesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Nah, sekarang di sini ada angka-angka. Angka-angka ini didapat dari mana? Biasanya seperti itu. 0,3 itu didapat dari subjektivitas peneliti. Dia pengen correctness itu apakah dia sangat penting, sangat tidak penting, cukup penting, gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk bobotnya. Ini bobot. Nilainya didapat dari mana? Didapat dari subjektivitas peneliti untuk apakah dia masuk ke penting, tidak penting, atau sangat tidak penting. Di yang saya jelaskan sebelumnya, gitu. Bagian ini menentukan bobot itu. Ya, perlu diingat-ingat nanti kalau ngerjakan biar nggak pusing. Nah, angka ini biasanya pertanyaan yang paling sering, Pak, angka ini didapat dari mana gitu kan. Nah, 0,3 sama ini bobotnya itu adalah bobot. Bobotnya dari tadi. Persentasenya yang tadi. 0,3, 0,4 ini juga bobot. Jadi tiap faktor ada bobotnya, terus tiap pertanyaan dari faktor-faktor tersebut juga dihitung bobotnya. Setelah itu kalian buat kuesioner, buat responden, disebar ke responden. Nah, ini apa? Ini adalah jawaban dari responden. Maksudnya bukan jawaban, rata-rata dari seluruh jawaban responden. Oke, cukup jelas ya. Jadi di sini itu data yang pertama adalah bobot kriteria. Yang kedua itu bobot
tiap pertanyaan. Terus angka yang ketiga adalah rata-rata jawaban responden. Jadi nanti kalau kalian ngerjakannya, kalian buat di Excel gitu. Oke, cukup jelas? Ini untuk baru ke faktor yang pertama. Dilanjutkan ke faktor yang lain, sampai 5 faktor tadi ya. Ini yang pertama correctness, yang kedua adalah usability, faktor yang ketiga adalah integrity, terus reliability, faktor yang kelima adalah efisiensi. Nah, kalau sudah muncul angka-angka ini, baru kita hitung nilai prosentasi faktor masing-masing faktor sama total akhir. Cara perhitungannya bagaimana? Menggunakan rumus yang tadi, W1, C1, W itu bobot, C itu jawaban responden. Contohnya yang pertama, correctness. Itu ada komplit, ada 2 faktor, jadi W1, C1, bobot pertanyaan pertama dikalikan dengan jawaban rata-rata responden, ditambah bobot pertanyaan kedua, dikalikan jawaban rata-rata responden. Ini totalnya. Terus ini faktor yang kriteria yang kedua, konsistensi, ini kriteria yang ketiga. Habis itu kita jumlahkan, memunculkan angka 1,8. Nah, 1,8 itu adalah FA1, yaitu nilai faktor yang pertama. Habis itu kita bagi 3. Ini kita jumlahkan ya. Terus kita bagi 3 atau kita ambil rata-ratanya. Nah, rata-ratanya 33. FA1-nya adalah 3,3. Itu habis itu kita prosentasikan. Cara prosentasinya bagaimana? Cara prosentasinya sama seperti yang kemarin kalau nggak salah. Jadi dibagi dengan jawaban paling tingginya itu adalah 5 ya. Atau 5 faktor kemarin. 5 yang sangat setuju, sangat tidak setuju itu kan 5. 5 jawab. 5 yang paling tinggi kan 5. Dibagi 5 dikalikan dengan 100 untuk mengetahui prosentasenya. 100%. Nanti akan muncul prosentase faktor pertama, nilai FA1-nya adalah 66%. Seperti itu. Kalau sudah diteruskan ke faktor yang kedua, 58%, terus faktor yang ketiga, 42%, faktor yang keempat, 4,5%, terus faktor yang kelima, 49,2%. Setelah semua faktor, kan ada 5 faktor dalam penelitian ini, 5-5-nya itu kita jumlahkan, terus, nah, bukan kita jumlahkan, kita kalikan dengan bobotnya ya. Jadi sebelum dijumlahkan, kita kalikan dengan bobotnya masing-masing faktor tersebut. Faktor yang pertama kita balikan dengan bobotnya 0,4, faktor yang kedua kita kalikan bobotnya dengan 0,3, faktor yang ketiga kita kalikan bobotnya dengan 0,4. Dan seterusnya dibagi dengan nilai maksimumnya adalah 5. Jadi akhirnya rata-ratanya 3,42 dibagi 5 dikalikan 100. Jadi hasil akhir kualitas pengujian kualitas perangkat lunak sistem informasi inventaris tadi di jurnal ini jawabannya adalah 68,4%. Artinya cukup baik ya, antara 60 sampai 80 cukup baik. Kalau 80 sampai 100 sangat baik. Hasilnya seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Jadi nanti UAS-nya itu nggak nyebar kuesioner. Kalian boleh menggunakan jawaban koresponden sendiri-sendiri ya. Jadi UAS-nya adalah cari jurnal, boleh tahun berapapun, karena ini kalau skripsi nanti standarnya itu referensi atau jurnal yang dijadikan referensi itu nggak boleh lebih dari 5 tahun ya. Kalau sekarang 2022, 5 tahun yang lalu minimal 2018.
Tapi kalau ini untuk UAS ini boleh tahun berapapun. Kalian cari jurnal pengujian dengan metode McCall. Dari situ kan disebutkan kan faktor-faktor yang dihitung, terus pertanyaannya apa saja. Faktor, habis itu ke pertanyaan, terus bobotnya. Tapi di jurnal itu kan nggak menampilkan detail jawaban tiap responden. Jadi nanti ketika kalian UAS nanti, dari faktor, terus jawab pertanyaan tiap faktornya itu, kalian buat tabel, terus kalian buat jawaban tiap responden. Jadi nanti otomatis nilainya akan berbeda. Walaupun nanti bobotnya kalian ngambil dari jurnal, tapi jawaban dari respondennya itu jangan ngambil dari jurnal. Tapi jawaban dari respondennya, kalian buat jawaban responden sendiri di Excel. Responden pertama, pertanyaan pertama itu dia jawab berapa gitu. Minimal 10 lah responden, sampai 25. Karena kan ngisi sendiri. Habis itu kalian baru ngitung rata-ratanya sampai ngitung yang terakhir. Yang penting ambil dari jurnalnya itu hanya referensi untuk faktor sama pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Terus kalian buat laporannya, boleh ditampilkan di Word atau di Excel. Contohnya, kalau enggak ya Word, Excel-nya itu dilampirkan ya. Jadi respondennya ada berapa, jawaban responden, faktor correctness, reliability, integrity, usability, jawabannya itu apa, gitu kan, rata-ratanya berapa, bobotnya berapa, dikalikan sampai nanti jawaban terakhir, nanti dilampirkan di laporan. Nah, pertanyaannya juga disampingkan ya. Di sini kan nggak ada pertanyaan, tapi dilampirkan juga pertanyaan. Seperti yang di laporan di jurnal, jadi pertanyaan correctness, bobotnya berapa, pertanyaan pertama itu tentang apa, bobotnya, terus rata-ratanya kalian lampirkan. Termasuk juga jurnal yang diambil, yang dijadikan referensi itu linknya, judulnya apa. Itu untuk UAS-nya. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Berarti UAS-nya bisa dikerjakan dari sekarang, Pak. Ya, bisa. Jadi, jangan kayak pengujian machine learning kemarin ya, ada yang ngambil persis sama seperti di jurnal, jadi maksudnya nggak dihitung sama sekali, dia potong-potong dari jurnal seperti ini gitu. Jangan seperti itu, tapi data-datanya diambil dari jurnal, tapi perhitungannya kalian lakukan perhitungan sendiri. Supaya apa? Ya untuk menunjukkan kalian tahu cara ngitungnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang UAS nanti, di sini kan ada jawaban responden ya, total jawaban responden, rata-rata responden ini. Nah, itu kan nggak ada detail jawaban respondennya, nggak ada yang penelitian yang ini apa namanya melampirkan, kecuali kalau skripsi yang mengambilkan jawaban responden secara detail gitu ya. Nah, ini kan langsung ke rata-ratanya. Nah, karena dia langsung ke rata-ratanya, nanti kalian jangan ngambil dari sini, tapi kalian buat responden sendiri, kalian ngisi sendiri, respondennya minimal 10 lah, kan tinggal ngisi-ngisi sendiri. Terus kalian cari nilai rata-ratanya, baru kalian hitung. Karena nilai rata-ratanya nanti ini berbeda, otomatis nanti perhitungan sampai akhirnya juga berbeda. Terus dihitung sendiri. Intinya biar tahu cara ngitungnya. Jadi nanti ketika kalian tugas akhir, ini kan perangkat lunak ya, maksudnya apa namanya, konsentrasinya kan kayak perangkat lunak. Jadi nanti ketika tugas akhir itu judulnya bukan implementasi sistem atau pembuatan sistem informasi gitu. Judulnya adalah pengujian sistem. Menggunakan salah satunya metode McCall atau metode yang lain, user acceptance test, usability testing gitu ya. Contoh yang lain, saya kasih contoh analisis sistem informasi penerimaan calon tahunnya menggunakan metode McCall. Studi kasus Politeknik Pelayaran.
Kalau kita lihat di sini, dia pakai berapa faktor. Nah, ada jurnal yang nggak detail di, ini sih nggak detail di pengujiannya, dia detail di, detailnya hanya di ininya, pembuatan sistemnya, nggak disebutkan faktor apa saja ya. Metode McCall, terus pengujian, perhitungan FA, W1, C1, tapi faktor yang dihitungnya nggak ada. Nggak disebutkan detail flowchart, nggak langsung kesimpulan. Nggak bisa dijadiin referensi ya. Jadi kalian cari di Google Cendekia pengujian McCall. Kalian cari, ada banyak sih harusnya. Kalau ini skripsi, kalau skripsi biasanya bab 3-nya itu di proteksi. Oh ini enggak. Dia faktornya apa saja. Nah, skor McCall pernyataan. Nah, ini faktornya efisiensi, reliability, maintainability, usability, portability. Ya kan tadi kan nggak pakai portability sama maintainability ya, saya tengah. Dia pakai. Faktornya ada efisien 1, 2, 3, 4, 5. 5, tapi dia pakai portability. Oh, bab 4-nya yang dikunci. Kalau skripsi sih seperti itu. Saya kasih contoh yang lain. Oh, ini skripsi juga. Evaluasi kualitas web portal STT Dharma Iswara Madiun menggunakan metode McCall. Jadi nanti kalau kalian semester depan kan udah semester 8 ya, udah ngajukan judul dari sekarang, ngajukan judul sih nggak apa-apa. Jadi jangan pembuatan sistem informasi, pembuatan web gitu ya, tapi judulnya seperti ini, evaluasi kualitas, pengujian kualitas sistem informasi menggunakan metode McCall gitu ya. Ada apa metode selain metode McCall ada banyak, coba cari di pengujian perangkat lunak gitu ya di Google India, mereka menggunakan metode apa saja. Jadi nanti fokusnya bukan pembuatan sistem, tapi sistemnya tetap dibuat, tapi juga fokus di pengujian. Nah ini, nah sama sih seperti ini. Correctness, ada completeness, konsistensi, bobot, nilai, rata-rata, traceability, faktor reliability. Oh, dia untuk faktor correctness dengan koresponden, terus ini analisis faktor reliability, seperti ini juga boleh. Dia reliability nggak menggunakan responden, jadi tiap faktor ujinya beda-beda. Reliability dia menggunakan stress testing, ini ya seperti Gmeter ya. Ini berdasarkan hasil stress testing dengan bantuan aplikasi web server tool. Nah ini kalian akhirnya menemukan tool test automatic tool yang lain selain Gmeter. Di sini ada web server stress tool. Dia nanti muncul persentase error, persentase sukses. Analisa hasil faktor quality efisiensi. Nah, efisiensi dia menggunakan GT metric untuk ini, back speed, slow-nya, kecepatan gitu ya. Kualitas integritas dia menggunakan tool bernama Securi, set check. Visibility dia baru responden lagi. Nah, boleh juga seperti ini. Tapi kalau yang UAS nanti yang ini aja yang ada perhitungannya itu ya. S1, W1 sih. Seperti ada yang mau ditanyakan?
Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan dia nggak nyebutkan, dia nyebutkan nilai, bobotnya, terus rata-rata. Nah, rata-rata ini kan diambil dari jawaban responden. Nanti ketika UAS, rata-rata ini kalian jawab sendiri respondennya, terus kalian hitung rata-ratanya. Jadi nggak harus sama dengan ini, untuk biar biar lebih detail aja, terus kalian bisa cara ngitungnya gitu ya. Jadi kalian seakan-akan buat responden 10, 15, 25, terus jawab, terus kalian hitung rata-ratanya, baru kalian tampilkan rata-ratanya di sini. Seperti itu ya. Habis itu nanti dihitung di rumus Macaulay di F1, W1. Oh, dia nggak ngitung, nggak dibuat detail, langsung ke jawaban. Oke, cukup jelas ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, saya baru baca. Pengujian dengan metode algoritma Canires sama seperti metode Canires sama seperti metode Michael tidak. Setahu saya Canires itu kan bukan metode pengujian ya. Dia kan metode klasifikasi ya. Siapa sih yang nanya? Bayu. Canires-Nigbor itu kan algoritma klasifikasi, bukan algoritma pengujian. Atau ada pengujian Canires. Canires-Nigbor itu adalah algoritma is non-parametric klasifikasi method first day plotted ini tahun 1951. Jadi klasifikasi, entah itu digunakan dalam machine learning, data science. Canires itu gambarannya seperti ini, gitu ya. Apa? Dia metode klasifikasi. Semuanya ada data gitu kan, tersebar gitu kan. Terus kita pengen mengklasifikasikan. Oh, ada pertanyaan ini tuh masuk klasifikasi yang A atau masuk klasifikasi yang B gitu. Kalau pengujian mesin learning kemarin ya, dia itu masuk ke klasifikasi yang lulus, mahasiswa lulus atau mahasiswa yang tidak lulus. Gitu. Terus ada titik di sini. Apakah dia masuk ke klasifikasi yang sakit atau klasifikasi yang sehat gitu ya. Karena Canires-Nigbor itu algoritma klasifikasi bukan pengujian. Canires, jadi dia tuh menghitung, dia tuh lebih dekat ke titik K, nearest itu terdekat, Nigbor itu tetangga terdekat. Jadi dia tuh tetangganya itu lebih dekat ke biru atau lebih dekat ke hijau gitu ya. Itu seperti itu sih. Jadi bukan metode pengujian. Kan ada klasifikasi, ada clustering. KNN ya, biasanya disingkatnya Canires-Nigbor. Apa bedanya klasifikasi sama clustering? Harus tahu juga ya. Klasifikasi vs clustering. Jadi kalau data gitu. Nah, klasifikasi seperti itu. Ini klasifikasi itu ada garis lurus, clustering itu lingkaran seperti ini. Biasanya ada gambar yang lebih detail. Perbedaan klasifikasi dan clustering. Nah, ini perbedaan klasifikasi dengan clustering. Perbedaan antara klasifikasi dan clustering dalam data mining. Nah, kalau klasifikasi itu algoritmanya decision tree, Bayesian classifier, datanya itu labeled, datanya sudah ada labelnya gitu. Kalau clustering itu K-mean clustering, datanya itu belum ada labelnya. Maksudnya belum ada labelnya itu kayak tadi, kalau data penyakit, oh ini data yang sakit, ini data yang nggak sakit, udah ada labelnya. Kalau klasifikasi belum ada data, ini hanya data gitu ya. Kita masuk, ini data yang masuk ke kategori A atau kategori B itu yang mana? Udah ada labelnya. Seperti itu.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saya cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Pertemuan terakhir, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, terus yang tugasnya belum selesai, saya tunggu sampai tanggal 10. Project wise-nya, nanti kalian bisa lihat soalnya di kampus tanggal minggu depan. Oke, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.